Untukmu yang selalu melewati hari-hari penuh ujian darinya, tolong luaskan sabarmu dan perbanyak syukurmu. Semua akan baik-baik saja, karena Allah selalu bersama, tak pernah tidur, dan selalu mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai bunda dan teman-teman, selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib. Terima kasih untuk bunda dan teman-teman yang udah klik video Uma. Gimana kabar bunda dan teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Allah permudah segala urusannya. Buat bunda dan teman-teman yang hari ini mungkin lagi kurang sehat, semoga Allah berikan kesehatan kembali. Amin. Allahumma amin. Saat kegiatan Uma hari ini lagi ya teman-teman. Ini Uma berkegiatan di siang hari. Tepatnya ini tuh jam 1-an ya teman-teman. Karena dari tadi tuh di sini cuacanya hujan ya teman-teman. Ini videonya Uma ambil di hari Sabtu ini dan Uma langsung upload di hari Sabtu ini juga ya teman-teman. Karena Uma tuh pengen banget bisa upload video setiap hari ya teman-teman. Supaya Uma bisa nambah jam tayang, supaya bisa dolarnya naik, dan supaya Uma bisa gajian lagi ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga harapan Uma bisa terkabul. Dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi berjuang juga di YouTube, semoga segera gajian, yang belum monet segera monet. Amin, Allahumma amin. Dan seperti yang Uma bilang tadi, kalau Uma tuh mulai kegiatan di sini jam 1 ya teman-teman. Uma lagi jemur-jemur pakaian yang udah Uma cuci dari semalam. Cuman karena memang cuacanya di sini tuh hujan terus ya teman-teman, dan mataharinya itu baru keluar di jam 1 ini. Tapi waktu Uma lagi jemur-jemur ternyata mendung lagi teman-teman. Gimana nih cuaca di daerah teman-teman? Apakah sama juga sama di daerah Uma? Nah tadi tuh karena dia mendung lagi ya cuacanya, akhirnya kainnya Uma masukin lagi ke dalam setelah Uma hanger ya. Nanti Uma jemur di hanger di dalam aja ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, cuacanya gelap lagi ya, dan angin juga lumayan kenceng kayak mau hujan gitu ya teman-teman. Tapi Uma tetap lanjutin aja kerjaan Uma. Nah jadi semua pakaian ini tuh mau Uma hanger, nanti mau Uma jemur di dalam aja. Padahal udah niat banget tadi tuh teman-teman Uma mau jemur pakaian. Uma tuh udah seneng banget karena setelah zuhur itu ya, itu cuacanya udah terang. Jadi Uma pikir tuh bakalan panas sampai sore gitu, tapi ternyata ya enggak ya teman-teman. Allah berkehendak lain ya, jadi cuacanya mendung lagi. Nah ini Uma lanjutin aja, pokoknya semua pakaian itu Uma hanger aja teman-teman, jadi nanti dijemur di dalam aja. Kalau biasanya nggak hujan atau Uma jemur di luar ini, Uma nggak pakai hanger ya teman-teman, Uma jemur kayak gitu aja, langsung aja di talinya gitu ya. Tapi karena ini tuh nanti mau Uma masukin ke dalam, jadi Uma hanger aja biar lebih hemat tempat gitu ya teman-teman. Karena di dalam rumah itu Uma ada bikin tali hanger gitu ya, tali jemuran dari tali plastik ya, nanti biar hangernya bisa Uma gantung di situ. Tapi untuk 2 sarung dan 1 alas kasur ini nggak Uma hanger ya teman-teman, karena ini tuh kan ukurannya lumayan gede ya, jadi dia nggak muat di hanger ya teman-teman. Nah ini Uma jemur di sini dulu karena ini tuh kan lagi berangin ya teman-teman, terus juga belum turun hujan. Mudah-mudahan nanti bisa kering menjelang sore ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini Uma mau berkegiatan di dalam rumah ya. Seperti biasa, di video kali ini Uma ngebahas tentang tips sedikit ya teman-teman. Nah, jadi kali ini tuh Uma mau ngebahas buat teman-teman yang udah terlanjur punya hutang. Gimana sih caranya supaya kita nggak terjerat lagi dengan hutang yang berikutnya. Tapi sebelum itu, kita ngebahas tentang fakta hutang dulu yuk teman-teman. Ternyata fakta hutang itu ada 3. Yang pertama mendesak, yang kedua membuat candu, dan yang ketiga terlena. Jadi mudah-mudahan setelah kita tahu tentang fakta hutang ini, kita Allah jauhkan dari hutang ya. Buat teman-teman yang belum punya hutang, mudah-mudahan jangan ada pemikiran untuk punya hutang ya teman-teman. Dan buat kita yang udah terlanjur punya hutang, yuk bismillah kita lakukan 3 langkah ini ya teman-teman. Yang pertama, jangan membuka pintu hutang lainnya. Teman-teman, kita usahakan yuk supaya kita jangan membuka pintu hutang lainnya.
Kita pokoknya fokus aja dulu nih teman-teman, kita tuh melunasin dulu atau menyelesaikan dulu hutang kita yang sekarang ya. Jangan lagi kita buka hutang-hutang yang baru, apapun itu alasannya. Ingat yang tadi yang 3 ya teman-teman, mendesak, membuat candu dan terlena. Jadi kita harus sadar dulu nih bahwa kita tuh nggak mau yang namanya berhutang lagi. Pokoknya intinya nggak mau deh, titik gitu ya. Intinya kita mau menyelesaikan dulu hutang yang ada. Langkah yang kedua yaitu kita berusaha menekan keinginan. Teman-teman pasti udah tahu ya yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Nah, Uma mau sedikit kasih contoh. Ini berhubungan dengan kebutuhan kita sebagai ibu rumah tangga. Contohnya saat kita beli beras. Beras itu kebutuhan kita ya teman-teman. Apalagi kita orang Indonesia, makanan pokoknya itu kan memang beras ya, nasi gitu ya. Nah, jadi contohnya ada 2 beras. Yang satu harganya 25.000, satu suke kalau Uma di sini ya. Yang satu ada yang 26. Nah, kalau Uma pribadi lebih memilih itu yang harga 25.000 karena Uma ingat tadi kebutuhannya aja. Kita butuh yang pengen makan gitu ya. Kita butuh beras ya udah 25.000 aja nggak apa-apa. Karena memang budgetnya cuma segitu. Dan juga kalau kita pengen juga paksain di harga yang lebih mahal, takutnya nanti budgetnya nggak sampai ya teman-teman. Memang sih beda harganya cuma 1.000. Tapi kalau sebulan contohnya kita butuhnya 8 suke atau 10 suke. 1.000 kali 10 udah 10.000 ya teman-teman. Nah, jadi memang hal-hal yang sekecil itu masih Uma pertimbangkan sih teman-teman. Uma lebih memilih kebutuhannya aja. Mana yang menjadi prioritas kebutuhan Uma, ya kalau harganya lebih murah ya udah Uma ambil yang harga lebih murah aja. Mungkin teman-teman punya contoh yang lain juga ya di kehidupan teman-teman. Jadi intinya kita harus tahu dulu nih mana kebutuhan dan keinginan. Dan kita tekan keinginan, kita utamakan dulu kebutuhan ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke langkah yang terakhir, Uma di sini mau kasih tahu dulu nih kalau Uma tuh sekarang lagi pasangin rak ambalan ya teman-teman. Rak ambalan gantung gitu ya. Ini tadi udah selesai Uma pasang. Sebenarnya banyak banget perintilan buat masangnya paku dan segala macamnya, tapi Uma nggak paham teman-teman apa itu ya gunanya. Yang Uma paham tuh cuman paku aja gitu, makanya Uma cuman pakai pakunya aja. Uma nggak tahu sih yang lain itu buat apa. Terus di sini Uma mau letakin ini ada beberapa ya kayak garam, penyedap rasa, terus di situ ada kacang hijau, ada juga teh dan ada gula. Jadi Uma buat letakin itu aja. Terus di sini lanjut Uma mau makeover tipis-tipis meja ini. Uma makeovernya benar-benar low budget banget teman-teman. Uma tuh pakai barang yang seadanya di rumah. Uma nggak ada ngeluarin uang sedikit pun teman-teman. Nggak ada yang mau beli yang baru gitu maksudnya. Nah, pertama-tama di sini Uma mau ngebersihin dulu mejanya. Ini mau disapu-sapu dulu ya biar nanti waktu masangnya itu lebih enakan gitu ya. Terus di sini Uma kasih lihat nih ke teman-teman, ini yang Uma pasang nanti tuh. Teman-teman tahu nggak ini apa? Jadi ini itu adalah, aduh Uma mau ketawa nih. Jadi ini itu adalah merek-merek jualan gitu loh teman-teman, merek jualan Uma dulu ya. Jadi itu tuh Uma pakai karena Uma lihat tuh dia kan udah nggak kepake lagi tuh. Uma lihat wah cantik juga nih warnanya putih ya. Kayaknya kalau dipasang di meja dapur bagus juga nih. Akhirnya Uma pakai teman-teman, Uma gunting-gunting, Uma tata ya. Uma sesuaikan letaknya buat di atas meja gitu ya biar sesuai gitu loh ukurannya. Terus di sini Uma pasang lakbannya yang hitam kalau ini ya karena kan ini kan permukaan mejanya itu kasar ya teman-teman, nggak halus, nggak licin gitu. Jadi kalau salah siban putih atau lakban putih itu nggak bisa, jadi yang bisanya itu lakban hitam karena lakban hitam ini kan lebih kuat ya teman-teman. Terus untuk di atas mejanya ini baru deh Uma pasang lakban yang putihnya. Oke, lanjut di bagian bawahnya. Ternyata di bawah mejanya itu dia permukaannya licin teman-teman. Jadi bisa nempel itu si lakban putih. Jadi di sini Uma cabutin lagi itu lakban hitam yang Uma pasang ya. Uma ganti aja sama lakban putih. Nah udah teman-teman begitu aja. Terus bagian bawah ini nanti mau Uma kasih rak bukan rak apa sih, gorden ya, gorden kolong dapur yang pernah Uma beli buat kontrakan lama. Nah ini dia teman-teman.
Ini pun ngegantung ya, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting bisa nutupin aib-aib di bawah ya. Malu juga itu ya, kelihatan terus ya kalau di video. Jadi Uma pasang itu aja nanti buat di dua meja ini. Jadi Uma makeovernya dua meja ini ya teman-teman. Untuk meja wastafel belum, karena meja wastafel itu kan berair ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak bisa ya kalau dilem-lem kayak gini, takutnya nanti copot lagi gitu. Baiklah, sambil kita pasang gorden kolong ini, Uma mau ke tips yang terakhir atau langkah yang terakhir, yaitu caranya adalah bersabar dan mulai hidup bahagia dengan standar sendiri, bukan standar hidup yang ditetapkan oleh orang lain. Teman-teman pernah dengar gak istilah ini? Kita itu bakalan bahagia kalau kita itu ngelihat hidup kita. Nah, kalau kita itu ngelihat hidup orang lain, kita nggak akan pernah bahagia, sampai kapanpun nggak akan pernah bahagia. Jadinya kita tuh kayak ngebandingin gitu loh teman-teman, hidup si Anu enak ya, hidup kita mah gini-gini aja. Padahal kita nggak pernah sadar ya, ternyata ada orang di luar sana yang ngeliat hidup kita tuh enak. Wah, enak ya si Anu gini-gini hidupnya, aku gini-gini. Nah, jadinya kita tuh kayak nggak bersyukur gitu teman-teman. Intinya tuh kita harus tetap bersabar. Kalau memang rasanya hidupnya begini aja gitu ya, ya udah kita sabar, kita syukuri, bersyukur juga ya teman-teman, karena syukur dengan sabar itu biasanya dia sejalan tuh teman-teman. Kalau kita udah bersyukur, insya Allah kita pasti akan bersabar ya. Nah, jadi kita syukuri hidup kita. Terus kalau memang rasanya kita tuh sekarang lagi diuji banget sama Allah nih, kita bersabar ya teman-teman. Kita hidup sederhana menurut versi kita, bukan versi orang lain. Yuk semangat yuk, semoga tahun 2025 ini lebih baik dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Dan semoga hutang-hutang yang sekarang perlu kita lunasi, Allah bantu untuk melunasinya. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini yang paling penting nih, usahakan pakai jalur langit ya teman-teman, karena kita tuh hambanya Allah ya teman-teman. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Yang akan menjadikan kita bisa tuh Allah, yang akan memampukan kita tuh ya Allah. Jadi jangan sampai kita lupa ketika kita udah capek banget. Nah, di situ kita harus ingat bahwa kita tuh punya Allah. Jalur langitnya nih teman-teman harus dikencengin lagi. Insya Allah di video selanjutnya kita bahas tentang jalur langit deh ya. Atau teman-teman ada nggak di sini yang punya pengalaman tentang jalur langit nih? Boleh banget ya, di-share aja di kolom komentar. Insya Allah di video selanjutnya kita bahas ya teman-teman. Dan intinya kita harus tetap semangat, syukur dan sabar ya teman-teman. Syukur dan sabar. Nah, ulang-ulang lagi tuh sama diri kita ya. Wahai diriku, bersyukurlah. Dan jangan lupa untuk selalu bersabar ya teman-teman, karena Allah itu akan menguji sesuai dengan kemampuan, gak mungkin lewat dari kemampuan kita ya. Oke teman-teman, sepertinya video kita udah mau selesai nih. Alhamdulillah makeovernya udah selesai. Nah, gimana menurut teman-teman? Makeover low budget banget, tanpa modal sama sekali teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sepertinya video Uma udah mau di penghujung. Insya Allah kita jumpa lagi di video Uma selanjutnya ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Support selalu channel Uma dengan cara subscribe, like, comment, dan juga share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.